السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ومصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هجرة درة بنت أبي لهب رضي الله تعالى عنها أخرج الطبراني عن ابن عمر وأبي هريرة وعمار بن ياسير رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالوا: قدمت درة بنت أبي لهب رضي الله تعالى عنها مهاجرة فنزلت دار رافع بن المعلى الزرقي رضي الله تعالى عنه، فقال لها نسوة جلسنا إليها من بني زريق: أنت بنت أبي لهب الذي قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما يغني عنك مهاجرك. فأتت درة النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه ما قلنا لها، فسكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسي. ثم صلى بالناس الظهر وجلس على المنبر ساعة وقال: يا أيها الناس ما لي أوذى في أهلي، فوالله إن شفاعتي لتنال حيها وحكم وسدى وسلهب يوم القيامة. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya Sayyidatina Durrah binti Abi Lahab radhiyallahu anha. Sayyidah Durrah ini dia adalah salah satu anak daripada Abu Lahab laknatullah alaih, orang yang sangat membenci baginda Nabi SAW, membenci Islam. Dan kita tahu bahwa Abu Lahab ini adalah paman daripada baginda Nabi SAW, saudara abahnya Nabi. Sayyidah Durrah ini, ya, beliau adalah sahabiah. Beliau adalah sahabat Nabi perempuan. Jadi sebelum dia masuk Islam, Durrah ini memiliki suami bernama Haris bin Naufal bin Abdul Muttalib. Dari pernikahan Haris bin Naufal dan Durrah ketika bersuami Haris itu memiliki seorang anak atau memiliki 3 anak, yaitu Uqbah, Walid, dan Abu Muslim. Itu nama anaknya. Mereka bercerai, lalu meluk Islam atau masuk Islam. Durrah ini, Sayyidah Durrah, kemudian menikah dengan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, yang bernama Sayyidina Dihyah Al-Kalbi atau Dahiyah Al-Kalbi. Itu sahabat Nabi yang luar biasa. Abu Lahab ini, ya,
memiliki, ada juga anak, ya, tapi yang paling sangat membenci Islam dan mengikuti cara-caranya, membenci Islam, benci baginda Nabi SAW, itu adalah anaknya yang bernama Utaibah, ya, Utaibah bin Abi Lahab, ya. Dan dia yang pernah menikah dengan putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu dia menceraikan putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya menceraikan, bahkan dia mencaci maki daripada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sakit hati, ya, dengan perbuatan menceraikan dan mencaci maki daripada putrinya, sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, mendoakan Utaibah itu. Di antara doa yang masyhur, ya, itu Allahumma, ya, Allahumma sallib alaihi kalban min kilabik. Nah, itu doa Nabi. Ya Allah, kuasakanlah atasnya anjing di antara anjing-anjingmu. Jadi doanya Nabi SAW kepada Utaibah ini agar disiksa, intinya. Doa hadisnya sahih, ya. Banyak para perawi meriwayatkan hadis tersebut. Maksud Imam Baihaqi, Imam Hakim dalam Mustadrak, Abu Nuaim, ya. Bahkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sehingga Utaibah itu dia mati dicabik-cabik oleh serigala di depan ayahnya, yaitu Abu Lahab, dan Abu Lahab tak kuasa membantu. Kenapa? Karena doa baginda Nabi SAW. Itu. Namun ada anak-anak daripada Abu Lahab yang mengikuti baginda Nabi SAW dan jadi orang-orang yang mulia, ya, menjadi sahabat-sahabat Nabi SAW, ya. Di antaranya inilah sahabat perempuan baginda Nabi SAW yang bernama Durrah, Sayyidah Durrah radhiyallahu anha. Maka di dalam kisah ini diceritakan tentang hijrahnya ketika berhijrah, ya. Durrah ini berhijrah, ya, ke Madinah, ya. Ketika masuk Islam, maka dia berhijrah itu belakangan, ya. Hijrahnya belakangan, ya. Berhijrah ke Madinah. Ketika dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, ya, dari Umar, ya, an Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, wa Ammar bin Yasir. Jadi Sayyidina Umar juga mengatakan, ya, begitupun Sayyidina Abu Hurairah, juga Sayyidina Ammar bin Yasir. Mereka mengatakan bahwa ketika hijrahnya Durrah binti Abi Lahab ini, ya, dia datang berhijrah, ya, atau dia datang menjadi muhajirin, ya, ke Madinah, ya. Ketika sampai di Madinah itu dia panazalat dara Rafi' ibni Mu'alla Az-Zuraqi, ya, Az-Zuraqi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dia tinggal atau turun, maksudnya di sini adalah menetap. Ketika di Madinah turun atau dia diam, ya, menetap di rumahnya, ya, seorang sahabat yang mulia, ya, yaitu di rumahnya
Rafi' bin Mu'allah. Ya, jadi dia turun ataupun tinggal di rumahnya Rafi' bin Mu'allah. Ini banyak perempuan-perempuan dari Bani Zuraiq mencerca, menghina, dengan mengolok daripada Durrah, karena dia ini adalah anaknya Abu Lahab yang begitu sangat dahsyat ya kebenciannya kepada Islam, lebih kepada baginda Nabi SAW. Dan dia mengatakan, ya, anti bintu Abi Lahab, ya, anti bintu Abi Lahabin, alladzi qala Allah Ta'ala tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya, sampai seterusnya. Jadi mengatakan kamu ini anak daripada Abu Lahab, yang mana bapakmu itu sangat membenci Islam, sangat membenci Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah menurunkan ayat tentang dahsyatnya kejahatan bapakmu, seperti itu katanya, menghina menghina Durrah. Ya, sampai Allah berfirman tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan seterusnya. Ya. Artinya Allah menghina, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk, ya, menjelaskan bahwa Abu Lahab ini orang yang dilaknat, ya, karena memusuhi daripada Islam, memusuhi Rasulullah SAW. Nah, sehingga sakit hati daripada Sayyidah Durrah ini dengan ucapan para wanita itu, hingga dia mengatakan yugni angki muhajaruki. Ya, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Kau tidak akan dapat apa-apa dengan hijrahmu ini, karena bapakmu itu jahat begitu. Jadi dia menghina bapaknya Durrah karena kejahatan Abu Lahab itu. Maka kemudian Durrah ini mendatangi baginda Nabi SAW dalam kesedihan, dalam kegalauan, dalam kesakit hatian, diejek, dihina. Mendatangi Nabi SAW untuk minta solusi atau nasihat. Gimana dengan perkataan wanita-wanita Zuraiq itu yang menghina dia. Maka ketika sampai di rumahnya Nabi SAW, di kediaman Rasulullah SAW, Nabi bersabda waqala ijlisi, duduklah. Itu kata Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW waktu itu waktu zuhur, siang, tsumma shalla bin nas az-zuhra. Maka baginda Nabi SAW menjadi imam salat zuhur, ya, salat zuhur, dan semua para sahabat Nabi SAW zuhur, termasuk Bani Zuraiq, yang laki-laki Bani Zuraiq ini salat berjamaah di masjid. Nah, setelah itu baginda Nabi SAW setelah selesai salat langsung naik ke atas mimbar, ya. Beliau naik ke atas mimbar, ya. Namun beliau di atas mimbar itu wajalasa 'alal mimbar sa'atan, sampai 1 jam di atas mimbar itu baginda Nabi SAW, ya, menjelaskan tentang perkara ini. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya, di sini ada menunjukkan kemarahan baginda Nabi SAW. Ya, marahnya Nabi SAW kepada wanita-wanita yang mengatakan seperti itu. Ya. Karena Nabi SAW juga ikut sakit hati dengan ucapan itu. Ya, ikut terhina dengan ucapan itu. Merasa gitu. Apa sabda Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai kalian. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, mali udza fi ahli. Kenapa aku dicela atas keluargaku? Artinya kau mencela aku, kau mencela keluargaku, ahlul baitku, maka aku pun ikut sakit, begitu ada Nabi. Aku ikut tercela, aku ikut kau hina, aku ikut kau caci maki, karena kalian itu mencaci maki, menghina daripada ahlul baitku. Maka Rasulullah SAW merasa tercela atau merasa dicela juga, karena keluarganya dicela, dicaci maki, gitu. Sampai Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah,
Maka demi Allah, inna syafa'ati latanalu hayyaha wa hakam wa sada wa salhaba atau wasalhab. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan, wa fi riwayah inna syafa'ati latanalu bi qarabati. Jadi Nabi SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya syafaatku akan didapati. Sesungguhnya syafaatku akan didapati oleh kerabat atau ahlul baitku, keluargaku. Atau keluargaku akan mendapat syafaat. Demi Allah, keluargaku akan mendapat syafaat dariku nanti pada hari kiamat. Gitu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sekalipun ahlul baitku itu dari golongan hakam, wasoda, wasalhab. Gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan hakam, soda, dan salhab ini? Jadi ini adalah kabilah, ya. Kabilah hakam, kabilah Bani Soda, juga kabilah Bani Salhab. Artinya sebuah ungkapan, ya. Bani Hakam dikenal itu, Bani Hakam ini keras. Bani Hakam ini dia keturunan atau keturunan dari Hakam bin Sa'ad, ya, Al-Ashirah. Satu bani, satu kabilah di Arab, ya, itu dari keturunan Hakam bin Sa'ad Al-Ashirah. Bahkan dalam satu kisah itu Abu Nawas itu termasuk Al-Hakam, keturunan Bani Hakam, Abu Nawas. Jadi banyak keturunan Al-Hakami itu. Nah, jadi dia termasuk daripada keras, gitu. Kemudian Soda itu satu kabilah di Yaman, ya. Soda atau Suda, ya. Soda atau Suda itu Bani Suda, keturunan daripada Zaid bin Haris, ya. Zaid bin Haris As-Sodai datang sendiri kepada Nabi SAW berbaiat masuk Islam, dan seluruh Bani Soda ini masuk Islam. Padahal waktu itu Nabi mengirim 400 sahabat yang diamiri oleh Qais bin Sa'ad untuk dakwah ke Bani Soda ini. Tapi Bani Soda ini datang sendiri ke Madinah dari Yaman, ya, dan waktu itu dijamu atau diterima oleh Sa'ad bin Ubadah, ya, ketika kedatangan daripada Bani Soda ini, Zaid bin Haris ini, dan masuk Islam. Maka disebut dia juga sebagai istilah Bani yang lembut, lemah, karena dia menerima Islam, ya. Jadi belum terjadi perdebatan atau peperangan di Yaman ketika dikirim 400 rombongan itu, 400 orang yang diamiri oleh Qais bin Sa'ad itu. Bani Soda ini duluan datang, artinya dia juga ke Madinah, dia berpapasan dengan rombongan itu. Jadi sebut Bani yang lemah, atau lemah artinya menerima, cepat menerima agama. Kalau Salhab, ya, ini adalah satu Bani, ya, yang termasuk juga keturunannya itu ada di Yaman. Bani Salhab ini, dia termasuk juga kabilah yang ada di Yaman, ya, dia satu garis keturunan nasab dengan Bani Murad, yaitu nasabnya Murad bin Mazhaj. Ya, termasuk daripada pembesar, ya. Ini banyak menjadi pembesar. Salhab ini menjadi pemimpin-pemimpin di golongan mereka, ya. Jadi maka Nabi SAW mengatakan begitu, ya, inna syafa'ati latanalu, ya, latanalu biqarabati. Dalam riwayat lain, latanalu hayyaha wa hakamin wa sada wa salhab. Jadi walaupun ahlul baitku itu orangnya keras, lemah, pembesar semuanya,
akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Itu sabda Nabi. Inna syafa'ati latanalu hayyaha wa hakamin wa sada wa salhab yaumal qiyamah. Nah itu. Jadi tentunya dasarnya adalah dengan iman. Kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, zuriyah Nabi, ya, ahlul bait Nabi SAW akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Tetapi kalau dia tidak beriman, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tidak akan mendapatkan pertolongan, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak beriman, sekalipun ahlul bait Nabi, sekalipun dia itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sekalipun dia buruk, walaupun anak Abu Lahab sekalipun, tapi dia taat kepada Allah, mulia di sisi Allah. Walaupun nasabnya dia nyambung kepada Nabi, anaknya Nabi sekalipun, kalau dia tidak taat kepada Allah, maka dia celaka. Riwayat lain pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan tentang bagaimana ancaman orang-orang yang menghina ahlul bait Nabi SAW. Rasulullah sabdakan, wallazi nafsi biyadih la yadkhulu qalba rajulin al-iman hatta yuhibbakum lillahi wa li rasulih. Jadi demi Allah, sabda Nabi SAW, ya, demi Allah atau demi zat yang menguasai jiwaku, tidak akan masuk iman ke dalam hati seseorang hingga ia mencintai kalian wahai ahlul baitku karena Allah dan Rasulnya, atau karena aku. Jadi kalau kita berbeda pendapat ataupun meluruskan, menasihati, tapi tetap etika, adab kita jaga. Niat amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.